Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara, greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian yang memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban, cahaya hingga sirkulasi udara, sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di greenhouse melon di Pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini tentunya bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Greenhouse merupakan inovasi modern dalam dunia pertanian, memberikan banyak manfaat dan keuntungan. Petani dapat mengontrol suhu, kelembaban, cahaya hingga sirkulasi udara, sehingga tanaman tumbuh optimal. Salah satunya di greenhouse melon di Pesantren Al-Mutakin, Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di sini bisa panen buah melon segar dengan rasa yang enak. Deretan buah melon menggantung rapi dalam sebuah greenhouse di Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Melon jenis Intanon itu nampak segar, dirawat dengan sepenuh hati. Greenhouse melon yang ada di Pondok Pesantren Al-Mutakin ini mampu menampung 1.300 batang bibit melon Intanon yang ditanam dengan metode hidroponik. Metode ini dipilih bagus karena dinilai lebih efisien, aman, dan minim risiko gagal tanam. Budidaya melon Intanon di greenhouse risiko gagal tanam lebih rendah. Tanaman terlindungi dari hama dan hujan, sehingga kualitas bisa maksimal. Melon Intanon yang dibudidayakan sangat bagus, memiliki kualitas premium dengan tingkat kemanisan cukup tinggi. Setiap buah rata-rata berbobot 1,2 kg. Satu kali panen, melon di greenhouse ini bisa menghasilkan ratusan buah melon dengan berat 1 ton lebih. Keberhasilan tanam yang mencapai lebih dari 80%. Buah melon di greenhouse hanya panen 1 kali. Semua ini dipanen dalam waktu 70 hari, sejak bibit ditanam hingga panen dengan jenis melon Intanon. Untuk sekarang kita hanya pasarkan di lingkungan pesantren karena kita kan setiap minggu ada kunjungan wali santri, kemudian juga ada kegiatan bulanan yang mengumpulkan banyak orang. Dari situ saja sangat kurang ya. Ke depan mungkin akan dikembangkan yang kemudian bisa menjadi bukan sekedar konsumsi tapi juga menjadi edukasi dan juga wisata. Ini bisa dilihat oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah yang mungkin bisa mengembangkan pertanian semacam yang ada di sini untuk di pesantren-pesantren atau di swasta di luar sana, tidak hanya di lingkungan pesantren Al-Mutakin. Keuntungannya banyak ya, karena di dalam greenhouse itu tentu untuk serangan hama lebih terprotek ya, tidak sebagaimana di luar. Kita tidak membutuhkan penanganan hama yang lebih. Awalnya di greenhouse menanam cabai untuk program penanganan inflasi. Namun di sela tanam cabai, ditanam melon Intanon yang mempunyai rasa enak dan warna yang bagus. Saat ini buah melon masih di kalangan wali santri dan pondok pesantren. Diharapkan ke depan bisa dijual di pasaran. Dirinya berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang tertarik pada pertanian modern. Bertani tidak lagi harus identik dengan lumpur dan kerja berat. Dengan inovasi seperti greenhouse dan hidroponik, pertanian bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan sekaligus ramah lingkungan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Di era digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang dan replika pesawat Catalina RI-005 yang membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Di era digitalisasi saat ini, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu tempat wisata favorit bagi generasi muda, khususnya para pelajar. Di sini banyak barang-barang peninggalan sejarah seperti alat perang, alat komunikasi, serta miniatur-miniatur perang, dan yang paling menarik adanya replikasi pesawat Catalina RI-005. Museum Perjuangan Rakyat Jambi yang berada di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, berdiri pada tahun 1993, masih kokoh dan eksis hingga saat ini. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang dapat menambah edukasi tentang sejarah. Salah satu koleksi yang terkenal dari museum ini yaitu replika pesawat Catalina RI-005. Replika ini didasarkan pada pesawat Catalina yang jatuh menabrak tongkang di Sungai Batanghari.
Serpihan-serpihan pesawat Catalina bisa dilihat dan dipajang di Museum Perjuangan Rakyat. Pesawat ini menjadi simbol perjuangan kemerdekaan di Jambi, digunakan untuk mengangkut logistik, makanan, perlengkapan, dan penghubung wilayah pada tahun 1948. Museum ini juga berisikan informasi tentang dokumentasi perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah. Jadwal kunjungan museum ini dibuka dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi museum ini idenya itu dari Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, dia punya ide itu supaya ingin dibangunlah sebuah bangunan guna mengenang sejarah perjuangan rakyat Jambi melalui Museum Perjuangan Rakyat Jambi ini sendiri. Nah, jadi akhirnya disetujui oleh Gubernur Abdurrahman Sayuti waktu itu dan dibangunlah museum ini. Pembangunannya dari tahun 93 sampai tahun 97. Nah, barulah tanggal 10 Juli tahun 1997, museum ini diresmikan oleh Presiden kedua, Bapak Soeharto. Museum ini merupakan museum khusus, jadi peninggalan pejuang dulu saat menghadapi Belanda dan juga Jepang. Nah, jadi koleksinya itu senjata-senjata perang seperti pistol, ada juga pedang, ada juga senapan, meriam, dan lain-lainnya. Di depan museum itu ada juga pesawat. Nah, ini ikon dari Museum Perjuangan Jambi. Nah, itu merupakan museum pesawat terbang Catalina RI-005 yang disewa dari orang Australia bernama Cobley namanya, hasil pertemuan pejuang Jambi di Bangkok, Thailand. Dua orang pengunjung yang juga merupakan pelajar berharap koleksi-koleksi di museum ini terus ditambah sehingga bisa menambah literasi dan sejarah bagi anak muda. Halo, saya Rizky. Dan saya Alvin. Kami dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Tujuan di sini apa? Melihat sejarah Provinsi Jambi. Tapi di dalam ada apa aja, Kak? Di dalam ada oksigen bekas. Barang-barang yang mungkin apa nih? Bagian dari sejarah ya? Ya, bagian-bagian sejarah yang Ada di Provinsi Jambi. Gimana nih sebagai anak muda melihat peninggalan sejarah nih? Ya cukup bagus lah. Cuman yang pengunjungnya nggak rame gitu. Sepi. Kan sini dalam emang ada tugas sekolah atau ingin berkunjung sendiri? Ingin berkunjung ingin sendiri. berkunjung sendiri saja. Inisiatif ya? Iya. Diperbarui sih, Kak. Mungkin di biar apa? Lebih Tambah-tambah gitu ya koleksi? Iya, ditambah-tambah biar rame lah. Itu lebih Menarik pengunjung. iya lebih menarik pengunjung. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke museum, cukup membayar Rp3.000 per orang. Ratnasari, Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Salah satunya di Provinsi Jambi yang memiliki 3 jenis kopi yang banyak diminati warga luar. Saat ini kopi Jambi menjadi primadona di seluruh kafe maupun warung kopi di Provinsi Jambi. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Salah satunya di Provinsi Jambi. Memiliki 3 jenis kopi yang banyak diminati warga luar. Saat ini, kopi Jambi menjadi primadona di seluruh kafe dan warung kopi di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi terdapat ribuan hektar kebun kopi, terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung. Bahkan di Provinsi Jambi ada 3 jenis kopi, yaitu Liberica, Arabica, dan Robusta. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat jenis kopi Liberica yang rasanya cukup enak dan nikmat saat diseduh. Untuk menghasilkan kualitas kopi Liberica yang bagus dan berkualitas, petani kopi di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memilih buah kopi yang merah dan sudah matang untuk dipanen. Setelah panen, biji kopi dipilih kembali, buah yang belum matang atau rusak akan dipisahkan, hanya mengambil buah warna merah saja. Selanjutnya buah kopi dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran dan sisa-sisa getah yang masih menempel. Buah kopi yang sudah bersih kemudian digiling menggunakan mesin penggiling. Mesin ini berfungsi memisahkan biji kopi dari kulit buahnya. Biji kopi hasil penggilingan lalu dijemur di rumah penjemuran khusus.
Proses pengeringan dilakukan secara bertahap agar kadar air berkurang hingga mencapai standar yang diinginkan. Setelah kering, biji kopi kembali diseleksi, hanya biji yang berkualitas baik yang nantinya akan dipasarkan, sementara biji yang cacat dipisahkan. Kopi yang ada di sini adalah kopi Liberica. Saat musim panen, biasanya kita setiap harinya ke kebun itu memetik kopi, yaitu memilih kopi yang sudah masak, yaitu berwarna merah. Itulah yang kita petik. Setelah kita petik setiap harinya, kita mendapatkan hasil, kita bawa langsung ke rumah. Habis itu kita kupas kulit kopinya. Setelah dikupas, baru dimasukkan di penjemuran. Langsung kita jemur kurang lebih 3 hari sampai dengan seminggu. Barulah setelah kering, kira-kira kadar air mencapai 12%, kita kupas kulit keringnya di pulper atau di haler untuk dipisahkan antara biji kopi dengan kulit arinya. Setelah kopi itu bersih di haler, kita lakukan penyortiran. Biji-biji yang rusak, baik yang pecah maupun yang terkena penyakit ataupun yang berwarna hitam, itu kita pisahkan untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Nah, kopi-kopi yang sudah kita sortir, yang sudah kita hilangkan, kita pisahkan dengan biji pecah maupun yang biji hitam, barulah kita olah untuk selanjutnya. Ketika kita memang membutuhkan yang harus dijual untuk green bean, kita jual green bean. Tapi ketika ada yang membutuhkan kopi bubuk, kita akan roasting, bukan sortir, kita akan roasting seperti itu. Melalui proses panjang inilah secangkir kopi berkualitas akhirnya bisa dinikmati oleh para pecinta kopi. Dari kebun hingga siap dipasarkan, kopi tetap menjadi kebanggaan petani sekaligus sumber penghidupan. Bahkan para pecinta kopi bisa menikmati kopi sambil santai dengan cita rasa kopi yang nikmat. Kopi Liberica dari Kuala Betara di daerah Tanjung Jabung Barat itu yang tidak ada di semua provinsi mempunyai varietas dari kopi Liberica tersebut. Kebetulan yang saya jual di Braso Coffee ini memang produk kopi asli Jambi semua. Jadi memang produk kopi yang kita olah sendiri dengan 3 varian yang tadi, yang dari Arabica dari Kerinci, Robusta dari Jangkat, dan Liberica dari Tungkal. Dan itu semua kita proses tanpa ada campuran ingredient apapun. Bahan bakunya kita bekerja sama dengan para petani-petani awalnya. Terus seiring waktu berjalan dan peminatnya semakin bertambah, maka kita bekerja sama dengan kelompok tani. Jadi saya pengennya dari hulu ke hilir itu juga bisa merasakan nikmatnya dari kopi itu sendiri dan keuntungan-keuntungan daripada usaha kopi itu sendiri. Kalau untuk prosesnya dari awal kita bekerja sama, ya mungkin saya survei ke petani-petani langsung dan melihat kebun-kebun langsung untuk memastikan kopi Braso Coffee ini dengan kualitas seperti yang saya inginkan, dengan misalnya petik biji merah dan tidak petik asalan. Jadi sehingga selain kita mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga kita bisa memperpanjang kelangsungan daripada pohon kopi itu sendiri supaya dia terus-menerus untuk bisa tumbuh dan berkualitas daripada hasil bijinya untuk panen seterusnya. Bahkan kopi dari petani juga bisa dibeli di warung kopi Braso di Kota Jambi. Di sini, kopi bisa dibeli dalam bentuk bubuk maupun dalam bentuk biji. Usaha kopi dari hulu sampai hilir bisa menambah perekonomian petani dan penjual. Bahkan petani mendapat bantuan dari PLN IPUBP Jambi dalam bentuk bibit kopi dan rumah penjemuran kopi. Adi Maulana, Kompas TV Jambi. Saudara, warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan.
Dalam 1 bulan, ia bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Pupuk kompos telah menjadi salah satu solusi utama dalam pertanian berkelanjutan. Tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani dan masyarakat luas. Pupuk kompos sebagai solusi ramah lingkungan adalah kemampuannya dalam mengelola limbah organik. Limbah organik dan limbah perusahaan yang seharusnya menjadi sampah bisa diubah menjadi pupuk yang bermanfaat. Bahkan warga Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi memproduksi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Dalam 1 bulan bisa memproduksi 50 ton pupuk kompos organik dengan harga lebih murah dibanding pupuk kimia. Produksi kompos organik menggunakan bahan dari limbah abu perusahaan sawit dan limbah peternakan ayam bertelur. Proses pembuatan pupuk kompos organik ini dimulai dari penyediaan bahan baku, melakukan proses inkubasi sampai 7 hari untuk menghidupkan mikroba agar bahan baku tercampur. Setelah itu dilanjutkan ke proses inkubasi kedua selama 15 hari dan siap untuk panen. Pupuk kompos organik ini tidak menjual bobot air, tapi menjual pupuk murni dengan kualitas unggul. Kelebihan pupuk kompos organik yaitu pada musim kemarau lebih cepat serap pupuk, sedangkan pupuk kimia tidak mampu serap dengan cepat karena air di tanah kurang. Selain itu, pupuk kompos juga sangat hemat biaya mencapai 50% dan kurangi pencemaran. Tanaman lebih subur dan tanah tetap subur. Pupuk kompos organik yang berasal dari beberapa bahan limbah dari beberapa perusahaan yang ada di Desa Ibru. Untuk bahan yang kita gunakan itu berasal dari beberapa perusahaan yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan limbah dari pabrik kelapa sawit, itu ada abu dan solid. Kemudian ada juga dari pabrik peternakan ayam petelur, yang kami manfaatkan adalah limbah feses ayam. Untuk penggunaan pupuk kompos ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, bahwa kita wabil khusus di daerah Provinsi Jambi dan umumnya di Indonesia, kita menemui beberapa musim, yaitu bisa kita katakan musim kemarau. Nah, di saat musim kemarau ini pupuk kimia tidak mampu terserap secara cepat, karena memang kadar air yang ada di dalam tanah kurang. Nah, sehingga solusi atau keunggulan dari pupuk kompos ini adalah pupuk yang mampu digunakan pada saat musim kemarau. Kemudian yang kedua, hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian kalau di tanaman sendiri itu memiliki keunggulan, tanaman akan terus makan di dalam tanah karena pupuk kompos ini slow release atau lambat tersedia di dalam tanah tapi terus ada di dalam tanah, sehingga tanaman kita itu lebih baik, subur, tanpa cepat kehilangan dari unsur hara yang ada dalam tanah. Untuk pemasaran kita saat ini ada 2 wilayah besar, yaitu Jambi dan Sumsel, Sumatera Selatan, jauh lebih irit. Kemudian nanti penggunaan dari pupuk kompos ini per tahun hanya lebih kurang 1-2 kali saja. Untuk harga 1 karung pupuk kompos organik Rp115.000 per karung. Saat ini penjualan sudah ke Sumatera Selatan dan Riau. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, gerabah atau kendi merupakan kerajinan dari tanah liat yang digunakan untuk dunia medis di Provinsi Jambi, yaitu untuk ari-ari bayi yang baru lahir. Tentunya bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah dalam 1 bulan, seperti yang dilakukan oleh Supangkat, warga Kelurahan Bakung, Kota Jambi. Supangkat warga RT 44, Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, salah satu perajin gerabah atau kendi dari tanah liat. Usaha yang ia tekuni ini sejak puluhan tahun silam sudah mulai menuai hasil dan banyak pemesanan, baik dalam Kota Jambi maupun luar Kota Jambi. Kendi atau gerabah buatan Supangkat ini banyak dipesan rumah sakit dan bidan yang ada di Provinsi Jambi. Kerajinan gerabah buatan Supangkat banyak digunakan untuk membungkus ari-ari bayi yang baru lahir. Dalam 1 bulan, Supangkat bisa memproduksi 3.000 kendi dengan harga jual Rp5.000 untuk 1 kendi. Usaha pembuatan kendi atau gerabah ini dilakukan lantaran hasil dari pembuatan batu bata cukup murah. Muncullah ide membuat kendi dari tanah liat serta membeli kendi di pasar untuk belajar. Untuk mengasah kemahiran dalam pembuatan kendi, Supangkat meminta bantuan pelatihan dari pemerintah.
Dari pelatihan itu, sampai sekarang, Supangkar sudah mahir membuat kendi dengan kualitas yang cukup bagus. Proses pembuatan kendi dimulai dari pengambilan tanah liat dengan cara dihaluskan menggunakan peralatan sederhana. Setelah halus ditambah air dan diaduk menggunakan injakan kaki. Setelah selesai diaduk merata, tanah liat langsung diambil dan diolah menggunakan kursi yang sudah disiapkan untuk membentuk kendi dan penutupnya. Setelah selesai, proses pembentukan langsung dijemur sampai kering. Kendi yang sudah kering langsung dibakar selama 8 jam di tungku yang sudah disiapkan. Kendi yang kering dibakar dan didinginkan agar kualitasnya bagus dan tahan. Namun saat ini kendala yang dihadapi perajin kendi ini adalah faktor cuaca. Apabila musim hujan, produksi kendi terganggu lantaran kendi yang dibuat tidak bisa dijemur dan lama kering. Selain itu, perajin ini juga mengalami kendala bahan baku kayu untuk bakar kendi. Selain sulit didapat, harga kayu juga semakin mahal. Idenya awalnya dari usaha batu bata yang ya semuanya tahu mungkin harga batu bata satu itu hanya ratusan rupiah kan gitu kan. Nah, tapi dengan dibuat usaha semacam ini, kerajinan seperti ini akhirnya mempunyai nilai tambah yang dari mungkin satu bata itu batu bata satu kali dibuat ini bisa jadi 2 dan itu nilai tambahnya kan bertambah. Satu kendi itu kalau sininya 5.000, kalau seharinya 50 tinggal hitung baik lah gitu kan, sekitar kalau 3.000-an itu. 1 bulan ya. Iya. Nah, untuk ini kebanyakan yang pesan dari mana aja nih? Iya, rumah sakit, bidan-bidan itu kan. Nah, mulai rumah sakit umum, rumah sakit, seluruh rumah sakit lah kan ada itu bagian kebidanan. Jadi tetap memerlukan. Supangkar berharap kepada pemerintah untuk dapat bantuan open pengeringan apabila musim hujan produksi kendi tetap berjalan. Cuma di Kompas TV Jambi. Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasinya yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja dan Tugu Kris Siginjai Jambi salah satu pusat objek wisata yang ada di pusat kota Jambi. Lokasi yang rindang dengan pepohonan ditambah dinginnya hembusan angin membuat warga betah datang ke sini bahkan tidak dipungut biaya. Taman Remaja menawarkan suasana yang sejuk dan bebas polusi udara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat taman ini mudah dijangkau. Di sini anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Selain tempat bermain yang asyik, taman ini juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Rindangnya pepohonan menjadikan taman ini tempat yang pas untuk melepas penat. Taman Remaja dibuka pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Pengunjung yang datang ke taman tidak dipungut biaya apapun. Tidak jauh dari Taman Remaja ada objek wisata Tugu Kris Siginjai, simbol kebanggaan kota Jambi. Saya sama istri sama anak. Ya betul. Tadi sih jalan, paling ajak anak tuh ke patung-patung gajah, harimau, duduk-duduk makan kue sebentar, habis tuh ke sana tuh yang dalam yang lebar tuh. Jadi foto-foto gitu aja sih. Tugu ini menjadi spot favorit warga untuk bersuah foto, sekaligus menambah pengetahuan akan warisan budaya lokal. Tempat ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi edukasi dan rekreasi. Saya ini penggemar ini, kata cucu saya. Nah, cucu saya paling senang, saya seminggu sekali pasti ke sini. Pada sore pagi itu kita baru satu udah punya cucu. Kunjungan wisatawan yang terus meningkat juga berdampak positif bagi para pedagang lokal. Minggu sore jam-jam 4 sampai jam 6 agak rame. Kalau Sabtunya juga sore. Kalau hari biasa sepi ya? Agak sepi. Nah, daripada hari biasa dibandingkan kalau sudah pas masuk liburan agak rame dari biasa. Kalau hari-hari biasa dia sederhana baik, tidak ada terlalu rame. Kalau hari Minggu sama Senin, alhamdulillah lumayan rame. Kadang nyampe macet jalannya. Kalau perjalanan kita ikut gimana itu kalau hari rame-rame itu? Tergantung Kak, kadang sepi kan, tergantung pengunjung lah. Kalau pengunjungnya sepi, ya sepi juga lah kan ya. Kalau pengunjungnya rame, alhamdulillah agak lumayan rame lah. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki dan melengkapi fasilitas baik di Taman Remaja maupun di Tugu Kris Siginjai Jambi sehingga menarik lebih banyak wisatawan dari daerah luar Jambi yang datang berkunjung.
Ratnasari, Adi, Kompas TV Jambi. Saudara, liputan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Kompas Jambi kali ini. Saya Sujanisa, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen, terpercaya.